Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dan saudara? Nama saya Muhammad Hasbi Hernanda. Ya, kami dari kelompok 8. Di sini kami mengusung tema bisnis tentang peralatan pancing. Ya, benar, peralatan pancing. Bapak tidak salah dengar. Karena kenapa kami mengambil ide bisnis tentang ini? Zaman sekarang memancing tidak hanya digemari oleh orang dewasa saja, namun sudah merambat ke generasi yang lebih mudanya seperti para remaja, anak-anak, bahkan wanita saja ada yang hobi memancing. Maka dari itu kami di sini berdiskusi cukup panjang dan kami menemukan sebuah celah, yaitu pasar yang begitu besar untuk merealisasikan bisnis ini ke depannya nanti. Oke, jadi langsung saja kami presentasikan ide bisnisnya kali ini. Di sini kami memberi nama ide bisnis ini Revolutioning Fishing with Smart Angler. Nah, apa itu artinya, Bung Hasbi? Revolusi memancing menggunakan sebuah smart angler atau alat pancing cerdas. Ya, alat pancing cerdas. Karena perkembangan teknologi untuk saat ini tidak dipungkiri sangat wah sekali lah. Entah itu dalam bidang komputer atau segala macam, dan bahkan sudah merambat sampai ke media pancing, sampai ke bidang pemancingan ini. Makanya di sini kami mengambil tema ini karena ingin mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Oke, masuk ke tim pancing cerdas. Di tim berbakat dengan keahlian dalam teknologi desain dan pemasaran. Ya, teknologi desain dan pemasaran. Di tim ini tadi ada teknologi, ada desain, dan ada pemasaran. Nah, coba bisa dijelaskan sedikit, Bung Hasbi, apa itu teknologi dalam tim pancing cerdas ini? Jadi dalam hal memancing kita memerlukan sebuah perkembangan agar Jadi apa sih teknologi dalam tim pancing cerdas ini, Bung Hasbi? ya, dengan memperkenalkan tim yang berbakat, kami memerlukan beberapa orang yang ahli dalam teknologi. Nah, dengan adanya bantuan teknologi terhadap tim pancing cerdas, ini dapat membantu kami dalam mengembangkan ide bisnis kami, yaitu mengikuti sebuah perkembangan zaman. Dengan mengikuti sebuah perkembangan zaman ini, maka kami tidak akan pula ketinggalan dalam hal Perkembangan memperkembangkan bagaimana memancing itu agar lebih mendapatkan pengalaman yang lebih baik, ya. nyaman, dan memudahkan para pemancing untuk mendapatkan tangkapannya. Lalu yang kedua ada desain. Kami mendesain sedemikian rupa bagaimana produk bahkan alat-alat pancing kami agar dapat dinikmati segala kalangan, bahkan orang-orang. Bentuk yang elegan mungkin ya. Ya, mungkin dapat dikembangkan lagi dari berbagai macam sisi desainnya. Lalu yang terakhir ada pemasaran. Menurut Bung Fatur bagaimana tentang pemasaran? Tidak lengkap ya kan sebuah bisnis tanpa adanya suatu divisi tentang pemasaran. Pemasaran ini begitu penting, entah itu dalam setiap bisnis manapun, pasti akan ada selalu pemasaran. Nah, jadi tim pemasaran di tim pancing cerdas ini mengusung tema Smart Creative Smart Angler. Nah, tim ini bertujuan untuk bahasanya itu menjajakan atau berkeliling ke daerah-daerah spot-spot pemancingan dan memberikan uji coba atau bisa dikatakan semacam back trial penggunaan alat pancing dari produk kami itu. Nah, dengan tujuannya nanti dengan tujuannya nanti agar orang lain itu tahu begitu tentang apa itu alat pancing dari tim pancing cerdas ini. Jadi tidak hanya yang secara online atau melalui iklan-iklan di sosmed saja, kami juga melakukan pemasaran secara bahasanya kalau turun ke lapangan atau door to door. Oke, lanjut di ide bisnis Smart Angler. Oke, kita sekarang akan memasuki slide yang namanya Smart Angler.
Di Smart Angler ini ada 3 poin, yaitu alat pancing cerdas dengan teknologi LOT, sensor suhu air, pemetaan ikan real time dan notifikasi pintar, serta meningkatkan efisiensi dan kesenangan dalam memancing. Oke, kita bahas poin pertama, yaitu alat pancing cerdas dengan teknologi LOT. Nah, apa sih itu teknologi LOT? Oke, di sini saya menggunakan bahasa teks saja agar teman-teman mudah memahami. Pancing cerdas dengan teknologi LOT merujuk pada penggunaan Internet of the Things atau disingkatnya LOT tadi. Nah, dalam peralatan pancing ini melibatkan integrasi sensor, konektivitas internet dan analisa data untuk meningkatkan pengalaman memancing. Bisa dibilang teknologi ini adalah semacam sensor dalam joran, atau bisa dibilang yang melekat pada melekat di alat pancing itu. Kita sekarang masuk ke slide yang namanya Smart Angler. Oke, di Smart Angler ini ada 3 poin, yaitu poin pertama alat pancing cerdas dengan teknologi LOT, habis itu sensor suhu air, pemetaan ikan real time, notifikasi pintar, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan kesenangan dalam memancing. Oke, saya jelaskan alat pancing cerdas dengan teknologi LOT atau yang pertama tadi. Alat pancing cerdas dengan teknologi LOT merujuk pada penggunaan Internet of the Things atau disingkat LOT tadi. Dalam peralatan pancing, ini melibatkan integrasi sensor, konektivitas internet, dan analisa data untuk meningkatkan pengalaman memancing. Contohnya, pancing cerdas dapat dilengkapi dengan sensor air mungkin, GPS, dan koneksi ke aplikasi ponsel pintar untuk memberikan informasi real time tentang lokasi ikan dan kondisi perairan. Nah, jadi teknologi ini secara kasarnya kami ingin mengembangkan atau membuat suatu sensor atau radar yang bisa dikatakan itu murah dan bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, jadi fungsinya nanti sensor ini bisa mengecek suhu air, kedalaman air, dan jumlah ikan yang berada di suatu danau atau kolam itu ya, Bung Asmi. Kira ikan yang mungkin ada di dalam sebuah kolam atau sungai ataupun danau yang dapat kita periksa. Ya, dan juga nanti sensor ini dapat juga digunakan oleh para nelayan yang sedang mencari ikan, karena sensor ini bisa menjangkau jarak radius antara 15 meter sampai 40 meter ke dasar tanah atau ke dasar laut lah bahasanya. Kalau di sungai kan tanah, nah kalau di laut dasar laut gitu. Oke, lanjut ke yang poin kedua. Sensor suhu air, pemetaan ikan real time, dan notifikasi pintar. Nah, sensor suhu air merupakan perangkat yang dapat mengukur suhu air di lingkungan perairan tempat memancing. Ini membantu pemancing untuk memahami preferensi suhu ikan dan meningkatkan peluang pendapatan hasil yang lebih banyak. Tidak jauh beda atau tidak terlalu jauh dari poin pertama. Di poin kedua ini merupakan bahasanya itu sensor. Kalau dari yang poin pertama itu golongan 1, nah yang poin kedua ini adalah bisa dikatakan tuh golongan 2 atau generasi keduanya dari perkembangan sensor yang pertama. Makanya di sini nih kami lebih menonjolkan lebih ke suhu air, pemetaan ikan real time, dan notifikasi. Nah, nanti sensor ini bisa digabungkan antara sensor 1 dan 2, didekatkan secara berdekatan, dan sensor itu akan bisa bahasanya saling melengkapi ya Bung Hasbi. Saling melengkapi, karena yang satunya mendeteksi ikan, yang satunya mendeteksi kedalaman air, yang satunya mendeteksi suhu. Jadi otomatis sangat minim lah, ya kata orang tuh miss dalam pendeteksian ikan atau suhu. Ya, tidak miss kalkulasi. Oke. Sambung ke poin ketiga, meningkatkan efisiensi dan kesenangan dalam memancing. Sudah jelas dengan teknologi yang kami kembangkan ini, para pemancing pastinya lebih mudah untuk mencari lokasi-lokasi atau ingin berburu target-target ikan monster tentunya ya kan. Karena dilengkapi dengan sensor seperti ini, Anda tidak mungkin tidak tertarik. Saya saja sudah ngiler ini ya kan. Iya, benar sekali. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Nah, keunggulan produk di sini akan disampaikan oleh Saudara Hasbi. Ya, sebelum masuk ke penjelasan mengenai keunggulan produk, mari kita buka produk yang kita miliki. Oh ya. Tolong bantu untuk Bung Fatur. Di sini kami ada membawa barang dari toko, walaupun tidak banyak ya kan.
Oke, kita buka ya. Nah, ini nih adalah salah satu contoh produk-produk yang akan kami pasarkan. Tapi ini hanya dalam segi alat pancing, bukan sensor tadi. Nah, itu. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai keunggulan produk yang kami miliki. Ya. Dari poin pertama, ada teknologi canggih untuk meningkatkan hasil tangkapan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Fatur bahwa kami memiliki berbagai macam teknologi yang dapat membantu para pemancing untuk meningkatkan efisiensi dalam memancing. Ya. Lalu yang kedua, ada memudahkan pemancing dengan informasi secara real time. Dengan teknologi yang dimiliki tadi, yaitu pemetaan secara real time, ini dapat membantu para pemancing untuk mendapatkan informasi mengenai yang seperti sudah tadi dibilang oleh Bung Fatur, Yang akurat gitu ya. Informasi yang akurat. Lalu yang ketiga adalah pengalaman memancing yang lebih efisien dan menyenangkan. Jadi keunggulan kami membantu para pemancing untuk mendapatkan pengalaman yang lebih menarik, menyenangkan, dan bahkan membantu tangkapan mereka lebih banyak atau Menantang ya, Bung Asbi ya. lebih menantang. Lalu yang kedua ada kelemahan dan solusi. Oke, kelemahan dan solusi. Karena berhubung saya sudah memegang alat pancing ya, jadi saya mohon Saudara Asbi untuk memegang mic-nya ya. Iya. Oke, kelemahan dan solusi. Di sini saya sedang memegang suatu produk yang bernama Kratos Jom People 540, 580, dan 630. Ini nih salah satu produk dari toko kami. Belum dipasarkan, masih di tahap uji coba. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dipasarkan secara sepenuhnya ya. Nah, kelemahannya biaya untuk produksi satu alat pancing ini lumayan tinggi. Dan mungkin Oke, biaya produksi yang cukup tinggi. Maksudnya apa sih? Ya betul, ya betul. Maksudnya dalam satu alat pancing ini bahan yang kami gunakan itu tidak bahasanya tidak mungkin bahan-bahan yang kelas bawah ya Bung Asbi. Pasti kami apa ya bahasanya? Kualitas yang tinggi. Ya mengutamakan kualitas yang lebih tinggi. Makanya dari itu bahan-bahan yang kami gunakan di sini bisa dilihat ini karbon ya. Dan untuk harga ini lumayan pricey, namun ya itulah nanti akan kami usahakan gimana caranya agar meminimalisir biaya produksi namun tidak menurunkan apa bahasanya itu ya Bung Asbi, menurunkan kualitas ya, menurunkan kualitas. Dan yang selanjutnya RD untuk mengurangi biaya produksi serta panduan penggunaan yang jelas. Nah, itu yang sudah saya jelaskan di pertama tadi. Kami ingin riset ulang dan mencari bahan-bahan yang memiliki kualitas sama namun memiliki harga yang lebih terjangkau. Nah, dan dengan panduan yang sudah diberikan dalam petunjuknya, otomatis orang pasti akan paham lah, dan juga alat ini tidak terlalu rumit untuk digunakan. Oke, lanjut ke peluang dan tantangan. Nah, ini yang terakhir akan kami jelaskan mengenai peluang dan tantangan. Peluang yang akan kami hadapi merupakan pertumbuhan industri memancing. Pertumbuhan industri memancing sekarang cukup pesat, bahkan banyak saingannya. Jadi kami ingin memanfaatkan sebuah peluang ini ya, karena sekarang tren memancing sedang ramai. Booming sekali ya. Ya, di TikTok bahkan di internet viral di mana-mana. Lalu yang kedua ada peluang bermitra dengan merek pancing terkenal. Betul. Kerjasama, entah itu kolaborasi mungkin kedepannya nanti ya. Lalu yang terakhir ada tantangan. Mungkin yang pertama ada persaingan produk sejenis, produksi mengenai alat-alat yang sejenis, bahkan bisa dikatakan sama lah produk yang kami miliki dengan orang lain. Jadi kami berusaha untuk berkembang lagi untuk mencari diferensiasi. Lalu yang terakhir, risiko kegagalan teknologi dan perubahan tren memancing. Risiko kegagalan teknologi mungkin ada kendala di teknologi yang kami miliki. Lalu yang ini ada perubahan tren memancing, mungkin seakan-akan waktu dapat berubah, tren memancing tidak terkenal lagi, atau Kita tahu kan orang lebih sukanya lebih main game online sekarang ya kan Bung Asbi. ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.